Hamba lagi jatuh ya Allah, hamba lagi sakit ya Allah, hamba lagi terpuruk ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak mungkin menjatuhkan hamba. Engkau tidak mungkin memberikan kesulitan kepada hamba melebihi batas kemampuan hamba. Hamba yakin ya Allah. Tidak penting seberapa sakit kamu jatuh, karena yang paling penting seberapa cepat dan kuat kamu bangkit dari jatuh itu. Di antara hikmah kenapa Allah berikan masalah dalam hidup kita, Allah tuh pengen kita sadar kalau kita ini butuh sama Allah. Jangan sampai gara-gara satu permintaan yang belum diijabah oleh Allah, kemudian teman-teman bilang, Allah nggak ijabah permintaan saya. Doa itu bukan memaksa, doa itu meminta. Maka teman-teman sekalian, kalau kita berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah, seberat apapun hidup kita, kita akan bisa mendapatkan kekuatannya. Pernah merasa doa tak kunjung dikabulkan? Sudah menangis, sudah meminta, tapi belum juga terjadi? Dalam ceramah kali ini, Ustadz Hilman Fauzi mengingatkan kita bahwa doa adalah senjatanya orang beriman. Dan saat hidup terasa sempit dan terhimpit, boleh jadi itu bukan hukuman, melainkan tanda Allah sedang merindukan kita. Kalau teman-teman sekarang sedang mengalami fase di mana himpitan, kesulitan, masalah datang sama kita, boleh jadi itu alarm kalau Allah sedang merindukan kita gitu. Dan di saat itulah Allah menginginkan kita untuk segera kembali kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah mengecilkan doa ya, karena doa itu senjatanya orang beriman. Kalau hidupmu di masa lalu dihabiskan dengan banyak berdosa, maka hidupmu di waktu yang akan datang habiskanlah dengan banyak berdoa. Karena itulah yang akan melembutkan hati kita. Orang yang banyak doa itu hatinya lembut. Orang yang banyak doa itu hidupnya akan terarah. Orang yang banyak doa kepada Allah itu hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena dia menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah apa yang dia hadirkan. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa kita? Aku yakin Allah akan mengampuni dosa hamba-Nya. Az-Zumar 53. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Coba usahakan ya, mulai hari ini punya waktu-waktu khusus untuk bermesraan dengan Allah dalam doa-doa kita. Apa di antaranya? Bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, minta sama Allah. Teman-teman yang banyak dosa, yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia dirikan tahajud, dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Teman-teman yang lagi sulit, misalnya ada di antara teman-teman yang hari ini sedang tidak punya pekerjaan, punya bisnis, omsetnya sedang jatuh atau bangkrut, atau di PHK, bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, hamba yakin ini rencanamu, skenariomu. Teman-teman minta, ya Allah, hamba lagi jatuh ya Allah, hamba lagi sakit ya Allah, hamba lagi terpuruk ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak mungkin menjatuhkan hamba. Engkau tidak mungkin memberikan kesulitan kepada hamba melebihi batas kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hamba yakin ya Allah, hamba yakin ya Allah. Mulai bangkit lagi, mulai bangkit lagi. Maka teman-teman sekalian, kalau kita berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah, seberat apapun hidup kita, kita akan bisa mendapatkan kekuatannya. Pegang kalimat Hilman ini ya. Teman-teman hari ini harus sudah mulai belajar untuk bangkit kembali dari jatuh. Tidak penting seberapa sakit kamu jatuh, karena yang paling penting seberapa cepat dan kuat kamu bangkit dari jatuh itu. Boleh jadi Allah memisahkan kita dari pekerjaan kita, karena mungkin ini adalah awal kita untuk dituntut punya ide agar bisa bisnis, agar bisa dagang. Selama ini kita nggak pernah kepikiran dagang, kepikiran bisnis. Kenapa? Karena boleh jadi kita masih terikat dengan pekerjaan kita. Jadi nggak pernah kebuka apa yang terbaik untuk kita. Oh, ternyata ini caranya. Dan itu semua akan muncul dengan cara apa? Dengan cara kita minta sama Allah. Ustadz, apakah Allah itu dekat dengan kita? Allah itu sangat dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau engkau merasa Allah itu dekat, aku akan menjawab setiap permintaan, permohonan hambaku jika hambaku meminta kepadaku. Teman-teman, Allah itu senang banget kalau hambanya banyak minta sama Allah.
Allah itu makin kita ngerasa butuh, makin kita minta, makin kita mohon, Allah makin sayang sama kita, Allah makin cinta sama kita. Makanya mohon maaf ya, di antara hikmah kenapa Allah berikan masalah dalam hidup kita, Allah tuh pengen kita sadar kalau kita ini butuh sama Allah. Makanya di antara adab dalam berdoa ya, yang tidak boleh teman-teman tinggalkan, kan yang pertama doa itu satu, memuji nama Allah. Yang kedua, teman-teman menghambakan diri sehamba-hambanya di hadapan Allah. Maksudnya apa? Menghinakan diri kalau kita lemah. Kalau kita ini tidak punya daya upaya, ya Allah, hambamu yang lemah, hambamu ini ya Allah yang sedang punya masalah, hambamu ini ya Allah yang sedang punya persoalan, hambamu ini ya Allah yang sedang berat hidupnya, hambamu ini ya Allah yang sedang sakit hati perasaannya. Nah sekarang teman-teman harus tahu bagaimana cara Allah menjawab doa-doa kita. Ada 3 jawaban Allah itu. Yang pertama jawabannya adalah yes, aku kabulkan apa yang kamu mau. Yang kedua no, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Dan yang ketiga, wait, tunggu, aku berikan di waktu yang tepat apa yang kamu minta. Teman-teman, minta sesuatu sama orang tua, kemudian orang tua kita nggak ngasih, kira-kira kan alasannya 2 ya. Satu, mungkin karena orang tua nggak mampu ngasih apa yang kita mau. Atau yang kedua, karena orang tua kita tahu kalau aku kasih itu kepada kamu, ada sesuatu yang membahayakan untuk kamu. Jadi gimana Ahilman? Kalau hari ini kita belum mendapatkan doa kita di waktu yang cepat, boleh jadi Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Yang jelas, yang Allah minta sama kita apa? Teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah. Karena saat engkau meminta, di saat itulah Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Ustadz, mungkin nggak Allah nggak ngasih gara-gara Allah nggak mampu? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita minta sesuatu Allah nggak ngasih gara-gara Allah nggak mampu. Nggak mungkin, mustahil. Allah mampu. Tapi boleh jadi alasannya yang kedua. Apa? Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu minta. Jika aku berikan apa yang kamu mau, boleh jadi ada sesuatu yang tidak baik yang akan kamu dapatkan. Gimana lagi Ustadz? Kalau kita ingin dimudahkan semuanya, lanjutkan. Allah cuma ngasih 2 syarat. Apa? Falyastajibuli, ikutilah apa yang aku perintahkan kepadamu, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Teman-teman coba belajar yakin sama Allah. Karena hidup kita akan punya pegangan, hidup kita akan punya sandaran, hidup kita akan punya harapan ketika kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ngerasa hidup kita sulit, boleh jadi satu jawabannya. Apa? Karena kita jauh dari Allah. Jadi teman-teman sekalian, coba belajar prasangka baik. Ingat, ketika doa kita belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, mungkin Allah menyelamatkanmu dari permintaanmu yang Allah tahu itu mungkin gak baik untuk kamu. Allah selamatkanmu misalnya. Ada kan kita yang kadang-kadang doa suka ngotot kan? Jangan sampai gara-gara satu permintaan yang belum diijabah oleh Allah, kemudian teman-teman bilang, Allah gak ijabah permintaan saya. Doa itu bukan memaksa, doa itu meminta. Kita minta sebaik-baiknya, tapi kita minta kepada Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Saudaraku, jangan pernah lelah berdoa. Jika masa lalumu penuh dosa, maka masa depanmu penuhi dengan doa. Karena doa mampu melembutkan hati dan mengangkat derajat seorang hamba. Dan ingat, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Kadang Allah berkata, ya, dan Dia beri persis seperti yang kita minta. Kadang Allah berkata tidak, karena Dia gantikan dengan yang lebih baik menurutnya. Dan kadang Allah berkata, tunggu, karena waktu terbaik bukan menurut kita, tetapi menurut kebijaksanaannya. Jika belum dikabulkan dengan cepat, bukan berarti ditolak. Bisa jadi sedang disiapkan dengan sangat indah. Bangkitlah, karena bukan seberapa sakit kita jatuh yang penting, tapi seberapa cepat dan kuat kita kembali berdiri. Semoga Allah kabulkan doa-doa terbaik kita di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Amin ya Rabbal